Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita mengawali aktivitas kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44, saya bacakan demikian. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan, keadaan genting terkadang datang dalam kehidupan kita manusia, termasuk kita anak-anak Tuhan. Seringkali apa yang kita alami sepertinya itu di luar batas kita, sehingga kita berpikir bahwa tidak ada jalan lagi, karena apa yang sementara terjadi itu di luar batas kemampuan dan di luar batas pemikiran kita. Nah, saudara-saudara, inilah yang sementara terjadi dalam kisah Alkitab yang baru saja kita baca ini. Saudara, saat itu hanya ada 20 roti untuk 100 orang. Secara matematika kita bisa kalkulasi, berarti 1 roti untuk 5 orang. Seharusnya 1 orang mendapat 1 roti. Bahkan jika mereka begitu lapar, mungkin 1 orang akan makan 5 roti. Tetapi saat itu kenyataan terbalik. Mereka kekurangan roti, kekurangan makanan, mereka kekurangan berkat. Artinya mereka butuh pertolongan, mereka butuh mujizat. Karena normalnya 100 roti untuk 100 orang. Ya, 100 banding 100. Namun saat ini yang terjadi adalah 20 roti untuk 100 orang. 20 banding 100. Nah, saudara-saudara, 20 banding 100 ini menggambarkan 3K. Ya, saya catat di sini 3K. Apa itu 3K? Yang pertama adalah kekurangan. Yang kedua adalah kelemahan. Dan yang ketiga adalah kekalahan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membaca di dalam kisah ini, kekurangan, kelemahan, dan kekalahan itu ternyata bisa digagalkan, bisa dibatalkan. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana caranya? Ada 2 poin yang saya catat di sini dan saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-43 dikatakan di sana, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah dan imani firman Tuhan itu. Saudara, memang terkadang firman Tuhan itu bertentangan, bahkan bertolak belakang dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak masuk dengan logika kita. Dan disinilah kita harus percaya. Meresponi dan menanggapi firman Tuhan itu hanya butuh percaya, iman. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Elisa, dia berkata, pokoknya lakukan saja apa kata firman Tuhan. Saudara, Tuhan dan firman-Nya itu tidak pernah dan tidak akan berdusta.
selalu pasti ditepati, tepat pada waktunya, dan firman-Nya itu selalu bertanggung jawab. Oleh karena itu, percayalah kepada firman Tuhan. Dan poin yang kedua adalah lakukanlah firman Tuhan itu. Di ayat yang ke-44 saya bacakan, lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, jadi bukan hanya berkata ya, aku percaya, tetapi kita juga mau melakukan firman Tuhan yang kita percayai itu. Ya, dan percaya melakukan firman Tuhan itu butuh ketaatan dan tidak ada kata tawar-menawar. Saudara, menghidangkan 20 roti untuk 100 orang itu aneh Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu terlalu berani. Ya, secara logika sudah pasti tidak akan cukup. Tetapi kita lihat pelayan ini taat, dia melakukannya, dia menghidangkan 20 roti ini kepada 100 orang, dan apa yang terjadi? Semua mereka makan, ya. Dan ternyata tepat seperti firman Tuhan dikatakan, ada sisanya. Saudara, memang taat kepada firman itu tidak mudah, ada banyak tantangan, ya, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan itu akan menghasilkan mujizat, pertolongan datang kepada kita. Saudara, saya senang sekali baca ayat 44 ini. Dikatakan mereka makan, semuanya makan dan ada sisanya, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah pagi hari ini kita ada dalam keadaan 3K tadi? Ya, kita kekurangan berkat, kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan. Ya, kita ada dalam kelemahan baik secara fisik maupun secara rohani. Atau kita sementara mengalami kekalahan, kalah terhadap masalah kita, terhadap keadaan kita, terhadap fakta yang sementara terjadi. Saudara, mari percayalah kepada Tuhan dan lakukan apa kata firman Tuhan. Maka mujizat, pertolongan akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan saya percaya Dia akan melakukannya tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kami percaya kepada kata-Mu, kepada firman-Mu yang Engkau Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya setiap firman-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan ada bagi kami, mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.